Dengan ini, kekuatanku tak akan tertandingi. Semuanya akan tunduk denganku. Dan di situ, fake aku pun yakin kami semua telah dijebak oleh Ki Sentani dan aku menduga Ki Sentani adalah dukun. Tapi di situ aku heran ya, kenapa cuma aku doang yang nggak terpengaruh sama sekali? Tapi ternyata aku menemukan jawabannya nih. Aku ini ternyata dijaga oleh kakek tua yang bernama Mbah Longsowono yang adalah kodamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yuk, yang sudah hadir seperti biasa absen dulu di kolom komentar ya, dengan siapa dan dari mana kotanya. Seperti biasa ya. Ada Kak Esther, ada Kak Herlina Ridwan, ada Kak Hani Bekasi, ada Mamah Dut, ada Mas Ali, ada Mas Bidin, ada Mas Eko, ada Kak Mega ya. Makasih banget semuanya yang sudah selalu absen setia menemani saya di sini. Ya, jadi kan saya kan ada temennya gitu kan kalau absen kelihatan kan. Jadi buat kalian yang belum absen, yang hanya nonton-nonton doang gitu, ya kalau bisa absen di kolom komentar ya, atau nyapa-nyapa aja gitu nggak apa-apa gitu, biar kenal aja gitu kan, dan nama kalian juga bakal disebut gitu. Oke deh, kalau gitu untuk cerita kali ini ada sebuah cerita yang sangat mengerikan banget. Cerita untuk kali ini tuh sangat brutal banget ya, karena ada adegan-adegan bacok-bacokan gitu. Ini ngeri banget semua di sini karena ada banyak berdarah gitu. Ini ada tragedi berdarah gitu di sini, banyak banget pokoknya. Jadi ceritanya itu ada sebuah desa yang desanya tuh jauh banget dari perkotaan ya, terletak di hutan belantara gitu. Di situ ada desa yang desanya itu katanya tuh desa kutukan gitu. Karena kenapa kok bisa dikatakan kutukan ya? Di situ setiap 2 bulan sekali tuh ada aja orang yang hilang tanpa sebab dan nggak pernah ketemu gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa ya dalam satu kampung itu perlahan-lahan tuh ada warga yang hilang terus setiap 2 bulan sekali gitu. Dan ini nggak pernah terungkap apa penyebabnya gitu. Akhirnya tapi ya ada seorang remaja yang jauh dari kampung lain gitu pergi ke situ untuk bekerja. Akhirnya dia mengungkapkan sebuah misteri yang terpecahkan selama itu. Bertahun-tahun akhirnya dipecahkan misterinya oleh si pemuda ini. Wah, hebat banget ya. Kok bisa ini pemuda ini siapa nih? Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di tahun 1889 nih, aku nekat pergi dari kampung halamanku sendiri usai ditinggal wafat keluarga, yakni ayah dan ibuku yang baru saja meninggal. Kebetulan sebelumnya aku mendapat tawaran kerja dari seseorang yang tak sengaja aku kenal dari tempat kerjaku di pasar, pas aku lagi kerja sebagai kuli panggul. Orang itu menawarkan untuk menjadi buruh tani namun di luar daerah nih, dan menjanjikan diriku dengan tempat tinggal gratis di sana dan bahkan dengan nominal bayaran yang besar waktu tahun itu. Aku pun minat dan orang itu menuliskan alamat dan rute menuju ke desa yang dimaksud orang itu di sebuah kertas sobekan lusuh, dan aku pun menyimpannya. Dan kinilah aku sekarang yang sedang berada di dalam bus patas menuju ke daerah yang dimaksud dan meninggalkan rumah kosong di desaku. Mungkin aku akan pulang jika sudah banyak uang ya. Penuh sesaknya penumpang di dalam bus itu nggak membuat antusias aku untuk tiba di desa itu menurun, dan untungnya kala itu aku dapat tempat duduk jadi nggak perlu capek-capek berdiri. Dan karena masih lama, ngantuk pun melanda dan aku pun tertidur di dalam bus yang sesak penuh dengan penumpang. Dan untuk barang-barang penting telah ku taruh di pojok tempat dudukku, jadi aku nggak khawatir hilang ataupun dicuri. Karena memang sebenarnya juga nggak ada barang bawaan yang penting sih, karena aku hanya membawa bekal seadanya, uang pun nggak seberapa. Setelah berjam-jam lamanya nih, akhirnya aku pun sampai di terminal tujuan, dan setelah itu aku naik becak menuju ke lokasi terdekat desa itu berada. Untungnya bapak-bapak becak tahu lokasi yang aku maksud, dan selama menuju ke tempat itu, bapak-bapak sempat bercakap dikit denganku nih. Lah, masih ini ada keperluan apa toh ke desa itu? Ini Pak, aku ditawarin kerja oleh seorang di tempat itu. Katanya sih bayarannya lumayan. Jadi aku ambil aja Pak. Tapi masnya udah yakin mau ke situ? Lah emang kenapa toh Pak? Sebelumnya maaf yo Mas ya, bukannya maksud saya menakut-nakuti sampean. Saya juga masih belum yakin dengan rumor yang beredar. Hah? Rumor apa Pak? Rumor tentang desa yang mau sampai datengin itu? Gini loh Mas, desa itu penghuninya kebanyakan orang dari luar, kayak sampean,
Dan alasannya sama, katanya ditawarin kerja di sana. Desa itu ada di pelosok hutan mas, dan nanti sampean baru jalan kaki menuju ke sana. Saya pernah ke sana 2 kali mas, namun gak pernah ke sana lagi. Capek saya kalau jalan kaki. Kemudian bapak itu bilang bahwa mata pencaharian di desa itu adalah menanam padi dan ubi-ubian karena memang lahan di sana itu subur banget. Dan ada salah satu rumah milik tetua di sana dan sekaligus keturunan pendiri desa tersebut. Dan mereka lah yang memiliki semua lahan itu termasuk tanah sedesa itu. Mereka juga yang membayar semua yang kerja di sana katanya. Dan yang bikin aneh, rumor yang beredar sering adanya orang hilang di sana. Sampai tetua pun bingung apa yang terjadi di desanya. Dan bapak-bapak menduga kalau ada kaitannya dengan makhluk bangsa jin karena lokasi tempat itu dekat dengan hutan. Aku yang menyimak cerita itu pun tiba-tiba merinding sendiri dong. Dalam hati aku berucap, bapak ini ceritanya bener gak sih? Terus gimana kalau aku hilang nanti ya? Namun setelah itu aku mencoba untuk menghilangkan pikiran negatif itu. Aku mengingat kembali niat awalku, yakni mencari kerja di sana, ngumpulin uang dan balik ke desa kampungku berasal. Usai mendapatkan uang yang banyak agar bisa tenang di hari tua kemudian. Nah, aku pun gak langsung mempercayai kisah bapak itu kalau belum tahu sendiri kejadiannya di sana. Namun tetap saja dong, setelah mendengar itu aku juga harus berhati-hati dan waspada. Siapa tahu yang dikatakan bapak itu memang fakta. Dan setelah sampai di lokasi menuju ke desa itu, aku diturunkan di dekat gapura tua dan kata bapak itu aku tinggal mengikuti jalur yang masih bebatuan kasar itu dan nanti aku bakalan sampai di desa tersebut. Ya sudah pak, matur suwun nggih, sudah nganterin saya kemari. Ini pak ongkosnya. Oh iya mas, sama-sama. Pesanku julali yo mas, sampean kudu hati-hati nang kono. Nggih pak, terima kasih banyak pokoknya atas wejangannya. Aku akan ingat itu pak. Mohon doanya saja ya, biar saya nggak kenapa-napa. Aku pun melewati gapura tersebut dan mulai berjalan masuk ke dalam jalanan yang dikelilingi pepohonan. Memang benar kata bapak tadi, kalau jalannya itu jauh banget, bahkan sepi juga nih di sini. Semak belukar di pinggir jalan pun memenuhi jalan seakan tak terawat sama sekali. Dan hawanya ini sangat berbeda, nggak seperti desa lainnya. Nah, singkatnya nih, setelah 20 menitan aku jalan, aku pun menemukan sebuah gapura kuno lagi yang menjadi perbatasan desa dengan jalan yang kulalui itu. Pelan-pelan aku pun mulai masuk nih ke dalam dan melihat beberapa orang yang berlalu lalang di situ. Mereka semua menatap ke arahku karena mungkin wajar ya aku sebagai pendatang gitu. Tiba-tiba aku diambil salah satu dari mereka dan aku pun langsung menanyakan tentang seseorang yang bernama Ki Sentani. Maaf mas, masnya ini mau kemana dan dari mana? Ini mas, saya datang ke sini mau nyari seseorang yang bernama Ki Sentani. Ada urusan apa mas sama beliau? Adalah pokoknya mas. Ya udah, mari ikut aku, biar ku antarkan. Orang itu pun kita sebut saja Rohim nih, dengan senang hati mengantarkanku ke rumah tetua desa itu, yaitu Ki Sentani. Karena memang dia juga kerjanya di situ sebagai bantu dalam ya. Dan ternyata warga juga ramah kepada aku. Yang mengantarkanku juga katanya bukan dari situ, dia perantauan dari daerah lain. Akhirnya saat itu aku diantarkan oleh mereka ke rumah Ki Sentani. Nah, setibanya di rumah Ki Sentani nih, aku pun langsung dipertemukan dengan beliau. Dan Ki Sentani meminta untuk dipanggilkan Rohim. Ayo, mari masuk saja ke dalam. Dan setelahnya dipertemukan semua tuh. Rohim untungnya ingat denganku dan aku pun menyampaikan niatku ke situ. Dan alhamdulillah Rohim dan Ki Sentani langsung menerimaku untuk bekerja di ladang bagian ubi-ubian. Drah, sana kau antarkan Fahmi ke rumah yang akan ditempatinya nanti. Baik Ki, jawab seseorang yang bernama Mandra. Ki Sentani kemudian menyuruh Mandra untuk mengantarkanku, membawaku ke rumah yang hendak ditempatiku. Aku pun mengucapkan terima kasih dong sebelum dia pergi karena sudah mengantarkanku. Kalau begitu terima kasih banyak ya Ki. Ki Sentani pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya dan saat itu aku langsung diantarkan oleh Mandra menuju ke rumah itu. Sampailah aku di sebuah rumah gubuk kayu yang sederhana karena memang kebanyakan rumahnya gubuk semua di situ. Kecuali rumah tetua yang lumayan mewah, meski masih dengan kayu sih. Ini rumahnya, silakan istirahat dan bebenah dulu, ucap Mandra nih. Iya Ndra, terima kasih ya sudah mengantarkanku. Iya sama-sama. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan ke rumahku. Rumahnya ada di samping rumah ini, berjarak 3 rumah kok. Oh baik Ndra, makasih. Aku pun segera bebenah barang-barang dan satu rumah ditempati satu orang. Dan rumah Mandra ternyata dekat dengan rumahku. Mandra juga bilang nih, kalau misalkan mau masak, katanya aku disuruh mampir ke rumah penyedia sayuran. Dan itu ternyata gratis katanya. Ambil secukupnya untuk dimasak. Dan aku pun paham dong, iya gitu.
Oh iya, nanti misal kalau mau masak, kamu mampir saja ke rumahku ya. Di sana sedia banyak sayuran dan itu gratis. Tinggal ambil saja ya. Oh, siap Ndra, siap. Kalau begitu aku pamit ke ladang dulu ya. Oh iya Ndra, hati-hati. Makasih ya sekali lagi. Setelah itu Mandra pun membiarkanku istirahat dan dia lanjut ke ladang nih. Dia juga di bagian ubi-ubian. Sementara saat itu aku langsung bebenah meletakkan barang-barang bawaan dan dimasukkan ke dalam lemari kayu yang tersedia untuk meletakkan pakaian. Dan setelah semuanya sudah selesai, aku memilih untuk tidur saja karena capek dong. Di dalam tidurku kala itu aku bermimpi aneh dan buruk. Saat itu aku yang berada di desa itu sedang berjalan di depan rumah Ki Sentani. Kala itu tiba-tiba aja aku melihat Ki Sentani dari depan rumah kalau dirinya itu sedang melakukan ritual. Nah, karena penasaran, aku pun mencoba menghampiri ke dalam rumahnya itu dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh Ki Sentani. Namun, aku kaget banget ketika aku melihat Ki Sentani itu tiba-tiba aja menoleh ke belakang ke arahku dengan tatapan kedua matanya yang tajam. Ada apa kau kesini? Namun saat itu aku diam aja nih, gak bisa menjawab. Dan setelah itu dengan tatapan murka, Ki Sentani seperti tidak suka dengan kedatanganku itu yang telah mengganggunya. Akhirnya saat itu aku pun langsung kebangun dari tidurku. Dan setelah itu aku pun bangun nih dari kasur dan mencoba melangkah menuju ke sumur yang ada di belakang rumah gubukku itu. Karena saat itu kebetulan aku juga ingin buang air kecil nih. Nah, sesamanya di sumur tiba-tiba aja hembusan angin kencang datang yang membuat hawa dingin dan aku merinding. Segera aku pun langsung buang air kecil tuh. Akan tetapi saat itu aku yang sedang buang air kecil nih, tiba-tiba aja aku mencium bau busuk yang sangat menyengat banget. Akhirnya aku pun segera kembali ke dalam rumah. Tapi saat aku berjalan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba aja aku dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang aku. Serak, serak, serak. Aku pun langsung menoleh ke belakang dong. Tapi setelah itu aku nggak lihat ada apa-apa di sana. Sesaat kemudian setelah aku sudah membaringkan tubuh di atas kasur, tiba-tiba aja aku mendengar ada suara teriakan yang terdengar. Tapi saat itu aku mencoba untuk nggak menghiraukan hal itu karena pikirku itu suara orang yang sedang bercanda aja tengah malam. Akhirnya aku pun langsung mencoba untuk memejamkan mata berharap untuk segera tidur. Nah, singkat cerita nih, keesokan harinya aku pun langsung diajak Mandra untuk pergi ke ladang. Pagi itu Mandra menghampiri rumahku untuk berangkat bareng ke ladangnya. Fahmi? Mi. Saat itu aku segera sarapan singkong rebus dan segera aku menghampiri depan menemui Mandra. Ayo Mi, berangkat ke ladang sekarang. Oh ya bentar, aku ambil cangkul dulu ya. Saat itu aku pun langsung beranjak ke belakang rumah untuk mengambil cangkul yang akan dibawa ke ladang. Nah setelah itu, aku dan Mandra pun berjalan kaki menuju ke ladang yang letaknya nggak terlalu jauh. Saat kami sedang berjalan menuju ke ladang itu, kami pun bertemu dengan warga yang lain nih. Dan tak segan kami pun saling menyapa mereka yang juga sangat ramah banget. Beberapa saat kemudian kami pun juga akhirnya sampai di ladang itu. Setelah itu aku pun langsung melakukan pekerjaanku untuk mencangkul tanah. Sesekali Rohim ini mengecek para buruhnya dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya Ki Sentani. Seperti biasa, siangnya mereka pun istirahat, dudukan sambil ngeteh dan makan siang bareng karena memang sudah disediakan nasi bungkusan tuh. Lelah dan capek, ya tentu saja. Karena sesuai angan-anganku, ternyata memang benar kalau lahannya itu luas banget. Aku pun ditanyai Mandra nih, apakah aku betah? Ya aku pun betah-betah aja jawabnya gitu kan. Dan setelah rehat, kami pun lanjut lagi sehingga barulah nanti pukul 3 sore kami pulang ke rumah masing-masing. Gimana Mi? Apa kamu betah tinggal di sini? Iya betah Kondra. Nah setelah rehat selesai, kala itu kami juga mulai bekerja kembali nih. Tiba-tiba aja ada salah satu pekerja di sana merasakan pusing banget dan kunang-kunang hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di ladang itu. Bruk, tolong, tolong, tolong. Ada yang teriak-teriak begitu juga nih. Hingga akhirnya aku dan yang lainnya pun segera menghampiri dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu pekerja yang pingsan itu pun langsung diangkat dan dibawa ke gubuk untuk disadarkan nih. Ayo bapak-bapak, angkat. Nah saat itu wajahnya itu terlihat sangat pucat banget seperti orang yang sudah meninggal. Dan juga tubuhnya ini sangat dingin banget gitu. Ada yang bawa minyak kayu putih nggak? Nggak ada ya? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini Pak Husen pingsan. Oh ya sudah, bawa saja ke rumahnya Ki Sentani sekarang. Baik Pak. Akhirnya saat itu sebut saja kita Pak Husen nih ya, diangkat dan dibawa menuju ke rumahnya Ki Sentani. Para warga pun pada melihat saat Pak Husen hendak dibawa ke rumah Ki Sentani tuh. Nah beberapa saat kemudian Pak Husen pun sampai di rumahnya Ki Sentani dan Pak Husen direbahkan di dalam kamar yang sudah disediakan khusus. Setelah itu para pekerja pun langsung disuruh untuk langsung kembali bekerja lagi. Kalian semua sekarang kembali saja ke ladang.
Akhirnya aku dan yang lainnya pun manut aja nih dan kembali ke ladang. Sedangkan Ki Sentani dan Rohim langsung menutup semua pintu rumahnya itu. Dan Ki Sentani langsung menyuruh Rohim untuk menyiapkan semuanya. Siapkan semuanya. Baik Ki. Kala itu Rohim menyiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan dan dibawa masuk ke dalam ruangan itu. Setelah itu Ki Sentani langsung membakar kemenyannya dan dia mulai berkomat kamit membacakan mantranya. Sesaat kemudian Ki Sentani menaburkan beberapa kembang 7 rupa di atas tubuhnya Pak Usen. Namun sesaat kemudian tiba-tiba aja Pak Usen itu sadar. Sontak Rohim pun berancang-ancang nih. Rohim sudah memegang parang di tangannya. Dan saat itu Rohim memberikan parang itu kepada Ki Sentani. Ini Ki parang. Ada apa ini Ki? Tanya Pak Usen nih. Diam! Segera saat itu Ki Sentani langsung menggorok lehernya Pak Usen dengan kejam dan tanpa bersalah serta berdosa. Ih, ngeri banget di sini nih. Darah pun mengucur dan Pak Usen kedua matanya langsung melotot serta lidahnya menjulur ke depan. Tubuhnya langsung terbujur kaku dan baunya membusuk. Cepat ambil karung, kata Ki Sentani kepada Rohim nih. Segera saat itu Rohim pun langsung mengambil karung yang ada di belakang rumah. Setelahnya Ki Sentani dan Rohim pun bekerja sama untuk menggotong tubuh Pak Usen dan dimasukkan ke dalam karung itu. Wah, ternyata kejam banget sih di sini nih, psikopat ya Ki Sentani itu. Dan setelah semuanya selesai, Rohim dan Ki Sentani membawa karung itu ke belakang rumahnya yang memang luas dan ternyata tempat itu adalah tempat pembuangan mayat. Kemudian setelah dibuang di belakang rumah, mereka kembali masuk ke dalam nih. Anehnya selama ini gak ada yang curiga dan mengetahui sama sekali. Loh kok bisa ya? Ternyata selama ini Ki Sentani itu sudah melakukan pembunuhan kepada para warga di desanya untuk menambah kesaktian ilmunya itu. Oh, jadi warga itu ternyata bukan hilang ya, tapi meninggal. Dan meninggalnya ini dibunuh oleh Ki Sentani ya. Kok gak ada yang curiga ya? Oke, kita lanjut ceritanya. Untungnya rumah Ki Sentani itu memang berpisah jauh dari rumah warga desa yang lain. Akhirnya tidak ada yang tahu juga. Nah, singkat cerita nih, sore hari pun tiba. Aku dan Mandra segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Saat itu aku dan Mandra yang pulang jalan kaki membuat cangkul di pundak. Tiba-tiba aja berpapasan dengan Rohim. Akhirnya aku yang penasaran dengan keadaannya Pak Usen pun aku tanya dong, Mas Rohim, saya mau nanya, gimana keadaannya Pak Usen ya? Apa dia sudah membaik? Oh, Pak Usen sudah pulang kok. Oh gitu ya, syukurlah kalau begitu. Udah duluan ya, aku ada urusan nih, ucap Rohim nih. Nah setelah itu aku dan Mandra pun kembali melanjutkan jalan pulang ke rumah. Dra, nanti malam mampir ke rumahku ya. Aku mau ngasih makanan buat kamu dari kampung. Oh iya Mi, nanti malam aku mampir deh ke rumah kamu. Nah beberapa saat kemudian aku pun sampai juga di rumah. Dan aku dudukan sejenak di depan rumah sambil istirahat dong. Setelah selesai istirahat aku pun bergegas untuk mandi karena sudah lengket dan berkeringat nih. Malamnya ketika aku sedang duduk sendirian di dalam rumah, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Saat dibuka ternyata Mandra sudah datang. Memang tadi aku sempat nyuruh untuk mampir karena aku ini mau bagi-bagi makanan yang ku bawa dari kampung. Ya meskipun gak seberapa sih. Akhirnya malam itu pun aku dongengan dengan Mandra sambil ngemil tuh. Dan selang beberapa saat aku kembali teringat tentang kisah dari Pak Joko, bapak becak itu. Dan aku pun menanyakan tentang kebenaran orang yang katanya hilang di sini. Indra, aku mau nanya nih, apa bener di desa ini itu banyak orang yang hilang tiba-tiba ya? Kamu kata siapa Mi? Waktu itu aku diceritakan sama tukang becak yang sudah nganterin aku ke sini. Ya, emang benar. Mandra pun mengiyakan dong ternyata. Dan dia bercerita sudah beberapa kali ada orang hilang di situ. Bahkan tetua desa nggak tahu apa penyebabnya. Dan menurut perkiraan Mandra, selama 2 bulan sekali pasti ada saja yang tiba-tiba raib nggak jelas. Dan itu terjadi di pertengahan bulan tanggal Jawa. Mandra cuma mengingatkan kepadaku nih, kalau di waktu-waktu seperti itu jangan sering-sering keluar rumah. Iya benar Mi, memang setiap 2 bulan sekali pasti ada aja yang hilang gak jelas. Dan itu terjadi pertengahan bulan di tanggal Jawa. Makanya nanti kamu di tanggal-tanggal segitu jangan keluar rumah ya, jangan sering-sering lah. Aku pun hanya mengangguk paham mendengar penuturan Mandra. Dan karena sudah larut malam nih, Mandra pun akhirnya pamit dengan membawa beberapa camilan yang ku kasihkan. Namun setelah Mandra beranjak pergi nih, samar-samar aku melihat seseorang berjalan membawa sebuah penampan menuju ke arah ladang. Namun aku gak tahu siapa itu. Aku pun memutusin untuk ya tidur aja lah.
Dan singkat cerita nih, keesokan harinya pun aku mendapati semacam beberapa sesajen di beberapa tempat ladang. Menurut penuturan warga yang lainnya nih, itu adalah sedekah bumi di situ dan sekalian menangkal bala katanya. Dan aku pun hanya mengangguk aja dan tak banyak kepo lagi. Nah, di suatu malam nih, aku yang kepikiran dengan Pak Husen karena sudah beberapa hari ini gak kelihatan tuh dan gak berangkat kerja. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menghampiri rumahnya dong. Nah, beberapa saat kemudian aku pun akhirnya sampai juga nih di rumah Pak Husen. Segeralah aku mengetuk pintu rumahnya. Namun rumahnya itu kelihatan gelap dan tertutup. Sudah beberapa kali aku ketuk pintunya, akan tetapi nggak ada yang membuka pintunya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Kok sepi ya? Gak ada orang apa ya di dalam? Akhirnya saat itu aku mencoba untuk ya pulang aja lah, karena aku udah lama banget tuh nunggu di situ dan gak ada yang bukakan pintu kan. Namun saat aku baru balik badan nih dan melangkah, aku dikejutkan dengan suara pintu yang tiba-tiba aja kebuka sendiri. Kerak. Aku pun langsung menoleh ke belakang dong karena aku kira itu Pak Husen yang buka pintunya. Namun saat itu aku heran nih melihat kondisi Pak Husen yang wajahnya itu sangat pucat banget dan tatapannya datar. Tapi aku mencoba dong untuk menyapanya nih. Pak Husen, gimana Pak? Bapak sudah sembuh? Namun Pak Husen ini cuma diam aja dong, gak menjawab sama sekali pertanyaan dariku. Brak! Tiba-tiba aja aku dikejutkan dengan suara seperti pintu yang menggebrak di depan rumah. Akhirnya aku membalikkan tubuhku lagi, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Saat aku menoleh kembali ke arah Pak Husen, betapa terkejutnya aku karena Pak Husen aja tiba-tiba menghilang dan pintu pun tertutup dengan sendirinya. Brak! Otomatis dong aku pun takut dan langsung beranjak pergi dari situ dan berjalan kabur nih. Apalagi malam itu suasananya sangat sepi banget dan tepat dengan malam Jumat Kliwon. Ternyata saat aku berjalan menuju pulang ke rumah nih, saat itu tiba-tiba aja aku mencium bau busuk yang menyengat. Dan gak cuma itu, aku juga mendengar teriakan minta tolong dengan sangat jelas banget di telingaku. Tolong! 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 Suara siapa itu? Dan dari mana asalnya? Namun karena aku udah kadung takut nih dan bener-bener parno, akhirnya aku pun memutuskan untuk pulang aja lah, gak ngurus itu suara siapa. Nah, singkat cerita nih, Ki Sentani ini memiliki seorang anak yang bernama Tommy. Dan dia tinggal bersama dengan neneknya yaitu Nek Casriah, yaitu ibunya Ki Sentani. Namun Tommy dan Nek Casriah ini tinggalnya beda rumah, tapi memang masih satu desa dengan Ki Sentani. Tommy selalu digunjing tetangganya karena dia anaknya seorang yang memiliki ladang luas, tapi malah kerjanya di ladang petani yang gak seberapa. Dan itu membuat Tommy membalaskan dendamnya itu. Dan dia juga berguru dengan Ki Sentani ayahnya untuk membalaskan dendamnya itu. Ih, psikopat juga nih Tommy. Singkat cerita, pada sore harinya Tommy dan petani yang lain sudah waktunya untuk pulang nih. Dia berjalan kaki membawa cangkul yang diselempang di pundaknya itu dengan kaki yang kotor penuh dengan lumpur. Ketika hendak sampai di rumah, dia melewati rumah tetangganya nih. Di sana sudah ada banyak ibu-ibu yang sedang ngerumpi. Semuanya itu sudah terlihat cantik-cantik karena memang sudah mandi nih mereka. Tommy baru pulang. Iya bu. Tommy yang sangat lelah sore itu mendengar ucapan dan gunjingan ibu-ibu itu membuat geram dan sakit hati. Namun Tommy mencoba untuk menahan amarahnya itu karena dia nggak mau cari ribut dengan tetangganya itu. Akhirnya dia pun langsung beranjak pulang ke rumah, nggak mendengarkan ucapan ibu-ibu itu lagi. Emang biasanya ibu-ibu tuh sukanya gitu ya? Kenapa coba? Saat berjalan menuju rumah, dia masih terus kepikiran tuh ucapan ibu-ibu tadi yang membuat dirinya itu sakit hati dan ingin sekali rasanya untuk balas dendam tuh. Beberapa saat kemudian, Tommy pun akhirnya sampai juga di rumah nih. Nah, sesamanya di rumah, dia nggak lupa untuk mengucapkan salam. Akan tetapi, dia terlihat sangat lesu dan lemas, serta wajahnya itu ditekuk gitu ya. Saat itu, Nek Casriah sedang duduk di ruang tamu nih, duduk di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Nang? Wajahmu kok ditekuk begitu? Ada apa? Lalu duduklah Tommy di sampingnya Nek Casriah nih. Dia menceritakan kepada neneknya itu atas kunjingan para tetangganya yang tadi membuatnya itu lemas. Tadi di rumah tetangga ada ibu-ibu yang mengunjing aku, Nek. Loh, memangnya mereka ngomongin apa, Tonang? Katanya aku ini percuma, Nek, kerja tiap hari tapi gak punya masa depan. Sudahlah, biarkan saja. Mereka memang sukanya ngomongin orang. Nenek sudah kebal dengan omongan mereka. Jangan kamu masukin ke hati ya. Tapi Nek, aku gak terima selalu dihina seperti itu. Aku kan pingin balas dendam, Nek. Sudah, jangan, Nang.
Gak baik balas dendam seperti itu. Iya Nek. Tommy pun beranjak pergi ke belakang rumahnya itu untuk mandi nih, karena memang sudah lelah dan tubuhnya penuh dengan keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Dia mandinya berada di sumur belakang rumah karena memang belum ada kamar mandi. Jadi hanya seadanya, bahkan menggunakan penutup anyaman bambu untuk menutupi saat dia mandi tuh. Nah, hari mulai gelap. Terdengar suara azan yang mulai berkumandang. Sementara Tommy ini masih mandi. Seketika, tiba-tiba aja dia merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang karena hembusan angin. Tommy pun merinding nih, bulu kuduknya berdiri semua. Apalagi dia teringat kalau di kebun belakang rumahnya itu angker. Dia pun mempercepat mandinya tuh karena takut. Namun ketika dia menyiram tubuhnya nih lagi mandi nih, tiba-tiba aja dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas, membuat Tommy ini langsung kaget dan merinding. Saat itu dia pun segera beranjak masuk ke dalam rumahnya dong. Nah, di belakang rumahnya itu sangat gelap banget karena nggak ada penerangan sama sekali nih. Ketika dia beranjak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba aja dia mencium bau busuk yang sangat menyengat ke dalam hidung. Baunya itu kayak deket banget di depannya dia gitu. Tiba-tiba aja di sini Tommy mendengar ada suara dengkuran yang sangat jelas sekali di sampingnya itu, dan dia merasakan ada tiupan angin di tengkuk lehernya itu. Perlahan-lahan dia pun mulai ke arah belakang nih, dan ternyata ada sosok pocong yang berdiri di belakang tubuhnya. Wajahnya itu sangat menyeramkan, berwarna hitam dan mulutnya itu menganga. Sesaat kemudian Tommy yang sudah takut banget nih, dia pun lari terbirit-birit nih masuk ke dalam rumah, yang membuat Nek Casria itu yang baru pulang dari musola pun kaget. Ada apa Nang? Apa Nang? Ngomong yang jelas dong. Ada hantu pocong Nek. Namun saat itu Nek Casriah langsung masuk ke dalam bilik kamarnya, nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Tommy tuh. Sementara Tommy nafasnya ini masih nggak beraturan tuh, dan jantungnya itu masih berdegup kencang nih, duk duk duk. Nah, setelah merasa tenang, dia pun masuk ke dalam kamarnya nih untuk melaksanakan sholat. Singkat cerita nih, Tommy yang gak kuat dengan gunjingan tetangganya itu, akhirnya dia pun nekat untuk membalaskan dendam dan rasa sakit hatinya itu. Dan semenjak itu, Ki Sentani akhirnya tahu. Akhirnya dia mengajarkan ilmu untuk Tommy dan dia mendukung aksi anaknya itu. Memang bapak sama anak sama aja ya. Bapaknya Tommy, yaitu Ki Sentani, mendukung anaknya untuk membunuh para warga tetangganya itu karena itu juga nanti akan untung bagi Ki Sentani karena ilmunya itu akan bertambah sakti. Dan di dalam rumahnya itu, dia siapkan ruangan khusus untuk melakukan ritualnya. Dia siapkan nih sebuah bubuk dari bakaran kayu khusus. Dan malam harinya, Tommy masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di dalam rumahnya itu untuk membalaskan dendamnya nih. Di dalam ruangan itu udah ada sesajen kemenyan dan benda-benda pocongan serta benda pusaka yang ditata rapi olehnya. Lalu Tommy duduk bersila di hadapan sesajen itu dan kemenyan yang sudah dibakar. Mulutnya itu berkomat kamit membacakan mantra ajian yang sudah diberikan oleh Ki Sentani. Sementara jari telunjuk tangannya itu memutari atas kemenyan sebanyak 7 kali. Setelahnya dia menyiapkan kayu khusus yang sudah dia cari siang tadi nih. Kayu itu kemudian dioleskan dengan minyak entah apa namanya tuh ya. Dan setelahnya kayu itu diletakkan di atas kemenyan yang menyala. Kayu itu dibiarkan menjadi abu. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual yang membuat suasana malam itu sangat mencekam. Saat itu Tommy merapalkan mantra untuk memanggil para demit dan kutukan dengan menjampinya pada bubuk kayu itu untuk nantinya dikirimkan kepada ibu-ibu yang sudah menghinanya dulu. Angin begitu sangat kencang nih, terdengar suara burung yang seram berada di atas atap rumahnya itu. Dan saat itu juga terdengar jendela dan pintu yang terbuka tertutup sendiri. Brak, 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 brak. Sesaat kemudian, kumpulan demit itu pun datang dengan berbagai rupa dan wujud kumpul di hadapannya Tommy tuh. Tommy pun berbicara dengan sosok-sosok itu. Dan saat itu ada sosok genderuwo yang sangat tinggi besar, bulu hitam lebat, gigi bertaring panjang dan tajam. Sosok pocong menyeramkan, sosok kuntilanak, dan sosok-sosok yang menyeramkan lainnya. Setelah sudah berbicara dengan sosok-sosok itu, kemudian mereka pun pergi menghilang dan ritual pun sudah selesai. Kemudian bubuk dari kayu yang dibakar itu dia masukkan ke dalam sebuah kain mori putih yang sudah disiapkan. Setelah ritual yang dilakukannya itu sudah selesai, Tommy pun tersenyum puas nih karena nggak lama lagi balas dendamnya itu akan segera terbalaskan. Setelah ini, rasain tuh ibu-ibu sialan. Berani-beraninya tuh merendahkan aku. Abis ini mampuslah kalian semua.
Nah, singkat cerita nih, hari berikutnya sehari setelah Tommy menaburkan bubuk itu di depan rumah target, malam itu hujan yang sangat deras banget nih. Sekitar pukul 10 malam, di rumahnya Ibu Nara, kita sebut saja Bu Nara ya, tiba-tiba aja terdengar suara dentuman yang sangat keras seperti petasan. Saat itu Bu Nara sedang buang air kecil di kamar mandi nih. Buar! Otomatis dong Bu Nara terkejut, dia pun segera keluar dari dalam kamar mandinya itu. Dan malam itu sangat mengerikan sekali, disertai dengan suara guruh guntur petir yang mengkilat. Ketika Bu Nara keluar dari dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dia nih melihat suaminya, yaitu kita sebut saja Pak Tono, sudah kerasukan. Wajahnya itu sangat murka sekali ketika melihat Bu Nara. Dia berjalan menuju ke dapur dan mengambil pisau, dan beliau berjalan menghampiri Bu Nara, sehingga Bu Nara pun sangat ketakutan. Pak, jangan Pak, Bapak mau ngapain Pak? Tolong, tolong! Pak Tono berjalan seperti zombie dengan menampakkan pisau tajam yang dia pegang di tangannya itu. Dan itu ternyata nggak cuma terjadi di rumahnya Bu Nara saja, akan tetapi di rumah warga tetangganya yang lain, yang termasuk di rumah ibu-ibu yang suka ngerumi ngegosip dengan Bu Nara. Suaminya ibu-ibu itu yang ada di dalam rumah tiba-tiba aja kerasukan, ada yang mengambil sajam, golok, karena nggak sadar suaminya itu membunuh istrinya sendiri yang sedang tidur lelap. Bahkan anaknya pun dia bunuh dengan entengnya. Tertancaplah sebuah golok pada perut istrinya sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak dan berceceran di spray. Seketika istrinya itu kedua matanya terbelalak. Aduh, serem banget sumpah, di sini ngeri banget, sadis banget pokoknya di sini. Bahkan anaknya yang tidak bersalah itu pun juga dibunuh. Nah, setelah itu si suami ini yang sudah kerasukan itu akhirnya pun bunuh diri dengan menancapkan golok pada lehernya sampai hampir terputus. Aduh, ngeri banget di sini pokoknya. Malam itu pokoknya sangat brutal banget nih. Banyak teriakan-teriakan tuh di situ tuh, membuat para tetangganya yang bukan target Tommy ini, yang sedang tidur lelap pun akhirnya terbangun nih dan keluar rumah semua. Mendengar suara teriakan dari beberapa rumah warga yang sangat mengerikan banget. Semuanya sudah mati karena semua suaminya itu sudah membunuh anak dan istrinya dengan beringas akibat santet kiriman dari Tommy dan demit yang mengerikan dikirimnya. Bahkan seorang ustadz yang ada di desa itu pun langsung ikut berkumpul tuh. Ada apa ini? Ada apa ini? Kita juga nggak tahu Pak Ustadz. Sementara nih di sisi lain, Bu Nara sedang berusaha menyelamatkan diri. Dia berlari di dalam rumahnya untuk menghindari kejaran suaminya itu. Pak, jangan Pak. Karena Bu Nara ini sudah berhasil kabur nih. Saat itu Pak Tono dengan beringas masuk ke dalam rumah dan menghampiri anaknya yang sedang tidur pulas. Bu Nara ingin sekali mencegah suaminya yang membunuh anaknya itu yang ada di dalam kamar. Akan tetapi apalah daya, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia juga takut. Karena Pak Tono saat itu suaminya itu sedang kerasukan. Bu Nara pun hanya bisa pasrah dan menangis di pojokan bersembunyinya itu. Nah, Pak Tono ini langsung menancapkan pisau tajam di dada anaknya itu, dan seketika anaknya itu meninggal dunia tertancap pisau tajam di dada dengan darah yang mengalir deras membasahi baju dan spraynya. Setelahnya Pak Tono pun pergi ke dalam gudang rumah mencari parang untuk membunuh istrinya yang sedang menjadi incarannya itu. Namun saat itu Pak Jeffrey dan semua warga mengecek satu persatu nih rumah yang terdengar teriakan mengerikan itu, dan para warga sontak terkejut melihat banyak sekali korban dan bekas luka bacokan di kepala. Ih, serem banget pokoknya di sini. Malam itu sangat-sangatlah brutal banget. Pokoknya satu desa itu bener-bener wah, hujan darah, banjir darah ya. Nah, singkat cerita nih, 1 bulan kemudian kita berpindah ke Fahmi lagi ya. Oke, 1 bulan pun lewat dan aku pun mendapatkan bayaran. Dan ternyata benar, di situ aku digaji dengan yang mahal untuk zaman segitu ya. Dan dalam 1 bulan sekali aku melihat beberapa hasil panen diangkut oleh orang-orang dengan gerobak dan dibawanya menuju ke luar desa. Yang di sana udah dinantikan sebuah pickup untuk dibawa ke pasar. Nah, sementara hasil dari ladang langsung dibayar cash oleh supir pickup yang memborong hasil di ladang garapan kami. Dan tibalah di waktu sakral menurut Mandra, yakni pertengahan bulan di bulan kedua. Malam itu ketika aku sedang rebahan belum bisa tidur nih, tiba-tiba aku mendengar seperti ada rombongan yang berjalan bareng dan kelihatan ramai orang. Aku pun penasaran dong dan mencoba untuk menengok dari balik celah dinding gubuk. Aku pun terkejut dong ketika melihat beberapa orang berpakaian seperti prajurit zaman dulu yang banyak banget, dan di depannya itu dipimpin oleh sosok-sosok wanita dengan mengenakan kebaya coklat dengan sanggul di kepalanya itu. Namun wajahnya ini terlihat sangat mengerikan banget tuh. Aku pun ketakutan dong dan memilih langsung lari untuk ke tempat tidur aja nih. Dan di situ aku heran nih, yang aku lihat barusan itu makhluk nyata atau cuma kayak khayalanku saja gitu, atau makhluk gaib gitu yang aku lihat ya. Akhirnya tanpa berpikir panjang aku pun langsung mending turu aja lah.
Dan singkat cerita nih, pada paginya aku pun terbangun karena ada kebisingan di luar. Nah akhirnya aku pun keluar tuh menghampiri Mandra yang sudah nimbrung di depan salah satu rumah milik warga. Mandra pun berkata ada yang hilang lagi dan Rohim serta Ki Sentani ada di situ. Mereka mencoba mengecek rumah orang itu. Kemudian setelah itu menyuruh semua warga agar membantu mencari ke seluruh desa dan semuanya pun menuruti itu. Rohim pun menghampiriku dan menjelaskan soal hal begini yang memang belum terpecahkan sampai sekarang dan memohon kepadaku untuk selalu waspada aja gitu katanya. Aku pun mengangguk paham dong dan bersama dengan yang lain mencari warga yang hilang itu. Dan Mandra saat itu sedang berjalan sama aku nih, dan di situ aku mencoba untuk menanyakan untuk bercerita ke Mandra ya tentang kejadian semalam. Namun Mandra justru heran, pasalnya tadi malam dia nggak mendengar ada suara apapun di jam yang aku sebutkan waktu itu. Padahal rumah Mandra ini kan dekatan sama aku nih, otomatis kalau aku misalkan lihat kejadian itu harusnya Mandra itu pun dengar dong ya. Tapi ini Mandra nggak dengar loh. Nah setelah keliling ke sana kemari, warga tersebut pun belum berhasil ditemukan setelah 24 jam nih. Alhasil sama seperti sebelumnya, pencarian pun ditunda dan akan dilakukan di lain hari seperti kejadian-kejadian sebelumnya nih. Nah singkat cerita, tahun berganti nih, 1990, hampir 1 tahun aku berada di situ dan belum pulang sekalipun. Pada suatu malam, ada sosok pria misterius membawa potongan kepala kambing dan sesajen yang biasanya digunakan untuk sedekah bumi. Pria itu berjalan masuk ke dalam hutan dan tiba di sebuah candi kecil tempat peletakan sesajen itu. Pria tersebut kemudian membaca sebuah mantra dan tiba-tiba aja datanglah sosok wanita berkebaya dengan wajah mengerikan, dan sosok itu berujar tinggal 1 tumbal lagi. Semuanya akan dimulai, yakni tragedi berdarah. Setelah itu sosok itu pun pergi dan si pria misterius itu pun juga pergi entah kenapa. Nah singkat cerita nih, 2 bulan kemudian 1 orang pun kembali hilang lagi tuh. Aku pun udah melihat hal itu berkali-kali nih, jadi nggak terlalu kaget lagi tuh tentang hal seperti itu. Nah hingga pada suatu hari tragedi pun terjadi. Pada suatu malam nih, langit gelap, kala itu angin malam yang kencang tak seperti biasanya. Kini diriku dibuat terkejut ketika nggak sengaja melihat Ki Sentani dari balik jendela. Ki Sentani yang ditemani oleh Rohim dan beberapa orang di dalam lainnya pun duduk di tengah desa dan tersaji beberapa nampan sesajen di sekitaran itu. Dan kelihatan mereka berada di sebuah lingkaran yang entah mereka buat untuk apa tuh. Namun setelah itu mulai terdengar teriakan-teriakan dari rumah-rumah warga. Aku pun juga panik mendengar hal itu. Pasalnya tidak hanya 1 rumah, melainkan hampir setiap rumah, namun diriku nggak berani keluar. Dan kini aku pun mulai curiga dengan Rohim dan kawan-kawannya yang kayaknya adalah dalang di balik semua ini, pikirku kala itu. Dan aku nih semakin dibuat terkejut ketika aku melihat orang-orang keluar rumah dan mereka membawa parang di tangannya masing-masing. Dan kejadian setelah itu sungguh nggak terduga. Mereka saling membunuh dengan tragis dan kejam, pala, tangan, kaki pada putus tergeletak bergelimpangan. Mereka ini seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dan di tengah ketakutanku itu, Ki Sentani di tengah sana justru bangkit dan berujar, "Dengan ini kekuatanku tak akan tertandingi. Semuanya akan tunduk denganku." Dan di situ, fake aku pun yakin kami semua telah dijebak oleh Ki Sentani dan aku menduga Ki Sentani adalah dukun. Tapi di situ aku heran ya, kenapa cuma aku doang yang nggak terpengaruh sama sekali? Tapi ternyata aku menemukan jawabannya nih. Aku ini ternyata dijaga oleh kakek tua yang bernama Mbah Longsowono yang adalah kodamku. Mbah Longsowono ini tiba-tiba muncul dan mengejutkanku dan menyuruhku untuk segera pergi dari kampung ini. Dengan segera aku pun lewat belakang tuh. Tanpa banyak tanya, meski ketakutan, aku pun bergegas lari dari pintu belakang. Namun hal itu disadari oleh Ki Sentani. Kemudian dia menyuruh beberapa orang yang sudah kerasukan itu yang masih hidup untuk mengejarku dengan parangnya, dan ada juga Mandra di situ. Mbah Longsowono ternyata membantuku dan membuat mereka yang mengejarku beberapa kali terjatuh. Namun Mandra berhasil mengejarku dengan kondisi tangan yang sudah terpotong 1. Darahnya pun bercucuran tuh. Aku pun terkena tebasan sedikit tuh di lengan. Namun setelah itu Mbah Longsowono merasuki tubuhku dan tiba-tiba mengalir energi yang entah gimana rasanya, dan tubuhku itu bergerak sendiri melempar Mandra sampai terpental jauh tanpa menyentuhnya. Aku pun sudah melihat apa yang dialami Mandra, namun tak ada cara lagi. Aku harus bisa keluar dari sini dan membongkar semuanya. Setelah itu dengan bantuan energi Mbah Longsowono yang masih merasukiku, tubuh ini berlari kencang menjauh dari desa terkutuk itu. Nah singkatnya nih, usai berjalan berjam-jam dengan luka sayatan di lengan aku berhasil sampai di permukiman yang jauh dan sudah dekat dengan perkotaan di situ. Ketika Mbah Longsowono keluar dari dalam ragaku, aku pun terjatuh tersungkur di tepi jalanan dengan kondisi yang lumayan parah.
Nah, singkat cerita nih, setelah aku terbangun, aku melihat di ruangan yang serba putih. Ternyata aku berada di puskesmas dan RT setempat. Aku menjelaskan pada mereka bahwa sekitar ada 5 orang dalang di balik itu semua, termasuk Rohim dan Gisentani, yang bahkan penduduk yang selamat cuma aku seorang. Yang lainnya udah meninggal tuh. Aku juga menuturkan kalau Gisentani tetua di sana adalah seorang dukun yang sedang mencari kesaktian. Akhirnya, kecurigaan warga kini pun semakin kuat dan mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi setempat untuk menindaklanjut kasus itu. Namun aku nggak mau tuh menemani proses itu karena aku takut kembali lagi ke sana. Akhirnya aku pun diperbolehkan untuk pulang kampung nih setelah sembuh karena aku juga udah memberikan keterangan sedikit kepada kepolisian. Nah, singkat cerita nih, kini aku pun telah kembali ke kampung dan mencoba melupakan kejadian kelam itu dan hal yang masih membuatku heran. Siapa sebenarnya sosok kakek-kakek yang menjagaku itu? Kok dia bisa gitu? Aku juga baru tahu saat itu. Dan aku juga heran ya ketika aku buka tas ternyata aku udah membawa uang hasil dari kerja di situ. Padahal saat aku kabur itu, aku nggak merasa kalau aku tuh memasukkan uang sebanyak itu gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan uang itu akhirnya aku bisa membuka usaha di kampungku sendiri. Nah, karena aku pusing nih memikirkan siapa kakek-kakek Mbah Longsono itu, akhirnya aku nggak terlalu memikirkan dia lagi. Yang penting aku bersyukur karena aku masih selamat dari kejadian yang tragis di desa tersebut. Sangat brutal banget tuh. Dan aku mengenang kejadian tragis itu dengan nama Tragedi Dukun Berdarah tahun 1990. Dan cerita pun akhirnya selesai, tamat. Oke teman-teman, makasih banget nih buat kalian yang sudah mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir. Semoga semuanya kalian terhibur. Gimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga nih yang belum absen, yang lupa nih belum absen ya, silahkan absen dulu di kolom komentar dengan siapa namanya dan dari mana kotanya, biar saya sebut dalam video nanti kita juga saling kenal gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk cerita kali ini. Ternyata seru juga sih ceritanya, sangat brutal banget untuk kali ini gitu ya. Aduh, selama ini kayaknya udah lama nih gak cerita-cerita yang kayak berdarah-darah gitu ya. Ngeri banget sih ini. Nah, karena durasinya juga udah cukup lama nih, mungkin ini saatnya untuk saya di sini untuk pamit undur diri dulu. Terima kasih banget yang sudah nonton, terima kasih banget yang sudah setia ya, yang tanpa skip. Makasih banget buat semuanya. Kalau gitu saya mengucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.